Vlog. Semeteng kakung di Hai. Hari libur. Halo, tiga. Elah. Ngapain? Dolanan bal, dolanan bal. Kaca ketutup. Dalan. Kae Bang Fitri sini bolong. Iki terus ngopo sapa? Nah, Bali. Bali. Serah menyar kabeh ya. Nurung, Pak. Pasar Bang obat. Jadi di yang itu sudah mulai masuk musim penghujan ya. Bawaannya itu kalau pagi itu udah mendung aja. Udah mendung.
Di kawasan Dieng ini ada tumbuh-tumbuhan bunga yang tumbuh itu seperti ini ya. Bunga-bunga seperti ini bisa tumbuh subur di kawasan Dieng. Seperti rumput liar ada. Jenisnya bunga-bunga. Sih, ngevlog.
Jadi di saat musim penghujan seperti ini ya, kalau di kawasan Dieng itu ya, ciri khas yang paling menonjol atau menandai negeri di atas awan ini ya seperti ini, kabut yang terus menutupi hampir semua daratan ya. Ini jarak pandangnya itu sangat ini ya, sangat membahayakan sebenarnya kalau kita berkendara, baik roda 4 ataupun roda 2. Ini kalau kita posisinya di jalan seperti ini ya, kalau jalurnya jalur jalan raya, jalur provinsi ya, ini jaraknya untuk bisa melihat kendaraan di depan itu agak ini ya, tidak begitu jelas ya, samar-samar ya. Mungkin radius 5 meter ya, jarak pandang itu sudah terbatas karena kabut. Jadi di musim hujan seperti ini ya, ciri khas Dieng. Padahal kalau ini cerah, seandainya ini cerah, nanti ada cerah itu panoramanya indah banget. Di sana ada mulai dibangun rumah-rumah penginapan, kabin-kabin ini sudah banyak. Berarti di sebelah, kira-kira di sebelah barat ya dari arah Dieng. Di sana ada panorama, namanya itu, kalau dari bukit ini kita bisa melihat pemandangan, kalau nggak salah itu udah Telaga Merican ya. Telaga Merican udah bisa kita lihat dari sini dalam kondisi cerah. Makanya kalau di kawasan-kawasan di sekitar area sini banyak yang membangun rumah-rumah kabin. Ini sudah mulai developer ya, yang kemudian mengembangkan. Investor-investor di sini banyak sudah mulai berdatangan untuk pembangunan rumah kabin. Ini pemandangan pedesaan ya di daerah sebelah barat Dieng. Jadi ini tumbuhan medali ya, kalau di sini orang mengatakan medali. Jalannya itu kalau menuju ke desa, untuk sebenarnya kalau ini sudah desa-desa maju ya, sudah desa maju ya. Jadi kalau kita lihat awan ini sudah mulai bergerak menyapu udara ya, disapu oleh udara, disapu oleh angin. Kita bisa melihat panorama indah desa ini. Cuman satu sayangnya kita belum punya drone ya. Sedang kita usahakan tapi kita belum punya drone. Kalau punya drone ini lumayan, view-nya itu dari atas bisa lebih bagus ya tentunya. Pandangan kita melihat nuansa alam. Jadi kalau kita lihat di sana ada pedesaan. Ini sebenarnya kawasan desa wisata ya, kawasan desa wisata yang kalau tidak jauh dari Dieng, 3 km. Kalau dari Dieng 3 km, cukup dekat ya. Jadi kalau Anda lihat di sana itu ada pemandangan bangunan ya, pemandangan
tempat-tempat proyek-proyek yang sudah lama ditinggalkan oleh investornya, dan juga ada proyek-proyek yang batal untuk sebuah pembangunan. Jadi kawasan wisata ini ya, yang jelas di daerah Dieng itu yang paling terkenal untuk kawasan Telaga Merdada ini, kawasan telaga Merdada itu. Ini mulai dapat ya panorama indah desa ini, Desa Karangtengah. Jadi kalau kita lihat, saya berada di jalan yang menghubungkan antara desa ke tempat wisata, itu Telaga Merdada. Jalannya sudah bagus ya, jadi meskipun tempat wisata tapi didominasi oleh lahan-lahan pertanian warga masyarakat Karangtengah dan sekitarnya. Bisa lewat terabasan, lewat sini bisa, nanti naik ke atas sana, di ujung sana nanti bisa melihat keindahan Telaga Merdada. Cuman saat ini memang airnya belum bisa terlihat mengkilap ya, karena tertutup oleh Eceng Gondok dan kapu-kapu ya. Jadi menjelang siang menjelang sore ini kondisinya seperti ini. Biasanya itu nanti sore hujan atau sebentar lagi hujan biasanya, tapi tidak bisa memastikan. Jadi kalau teman-teman yang mau berlibur ke kawasan dataran tinggi Dieng untuk saat-saat seperti ini, bulan November Desember, jadi jaga kesehatan karena tidak direkomendasikan pakai sepeda motor ya. Hujan soalnya, hujan deras. Hari ini saya sudah berada di kawasan Telaga Merdada. Ini luas lahan itu 25 hektar ya. Jadi danau terluas di kawasan dataran tinggi Dieng. Jadi suasananya di sini tuh indah sekali ya. Pohon-pohon cemara, kemudian pohon bambu. Dan ini sedang dibangun area yang cukup luas di sini ya. Jadi tempat wisatawan nanti bisa menikmati telaga terluas di kawasan dataran tinggi Dieng. Jadi ini kabutnya itu sudah mulai menandakan khas banget negeri atas awan ya, seperti ini ya. Negeri atas awan. Jadi pemandangan yang biasa ya, soalnya di sini lahannya lahan pertanian. Jadi kondisi telaga itu pun tidak sebening ya. Kalau dibandingkan dengan Telaga Menjer itu beda ya. Di sana kanan kirinya itu bebatuan, kalau di sini lahan pertanian semua. Jadi airnya itu menghijau, cenderung hijau ya. Tapi tetap dikonsumsi warga untuk mencuci ya, untuk mandi ya. Tapi untuk air minum sementara belum ada proses tersendiri, jadi tidak digunakan ya. Jadi kondisi sekarang seperti ini ya, proses pembangunan kawasan wisata Telaga Merdada. Mungkin teman-teman yang belum pernah kesini, nanti kalau dari Dieng itu sekitar 3 km. Kalau naik sepeda deket lah, cuman berapa menitan itu, 5 menit udah nyampe ya. Itu kalau dari ini. Jadi masih luas banget, bisa nanti
masih berada di ujung sana jauh ya. Ini telaganya luas banget, 25 hektar bayangkan. Ini sedang dibangun dari dinas pariwisata ya. Bangunan rumah. Di sana juga ada gazebo bagus sekali ya. Di sana nanti kita ajak teman-teman ke sana ya. Di sana ada tempat bagus sekali. Di atas permukaan air itu ada jembatan ya. Kalau kita di sini dia udah kelihatan itu bagus. Kalau deket itu cakep banget, dia bisa foto-foto ya, selfie di sana. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, belum pernah kesini, coba kesini. Pokoknya indah lah. Meskipun hari ini sekarang sedang surut ya, setelah efek musim kemarau dan juga penggunaan air untuk penyiraman warga ya. Jadi di kanan kirinya semua ini lahan pertanian ya. Lahan pertanian mendominasi, di sini tanaman kentang. Aktivitas warga itu ke ladang itu masih jam-jam jam segini masih terus berjalan ya di ladang. Jadi saya ngajak teman-teman ke ujung sana ya tadi ya, yang ada jembatannya itu ya, sambil jalan-jalan santai lah guys. Soalnya ini musim penghujan, jadi persiapan jas hujan, jaket tebel ya harus ya, wajib ini kalau udah sudah cuaca seperti ini. Tapi untuk sepeda motor nggak rekomendasi ya. Kalau saya deket sih soalnya, jadi nggak bermasalah. Tapi yang jauh-jauh, yang dari Kendal, dari Tegal, itu yang dari Cirebon, dari Jakarta kan jauh ya, kesini kasihan kalau pakai sepeda motor itu. Kita lanjut ke sana ya, kita lanjut ke arahnya itu ke utara ya. Nanti itu ada jalan melingkar ke sana ya. Jadi enak pakai motor ya kalau di lokasi-lokasi seperti ini, di tempat-tempat seperti ini. Jalannya agak ini becek ya, licin, soalnya musim penghujan udah mulai mendera ya. Istilahnya apa ya, sudah mulai mengguyur. Curah hujan itu semakin tinggi ya di kawasan ini. Ini ada pos keamanan ya. Dulu ini bekas proyek di sini ya. Jadi di sini juga ada perkampungan yang mati ya. Perkampungan yang sudah tidak berfungsi. Itu telaganya sebelah kiri saya itu, telaga itu seluas itu. Kok airnya nggak kelihatan ya? Memang airnya sudah surut ya sejak musim kemarau itu. Jadi nanti kalau di bulan Desember, Januari curah hujan semakin tinggi, insya Allah akan kembali pulih seperti sedia kala. Di bangunan-bangunan bekas proyek ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi tempat ini, di telaga ini ya, diapit oleh Gunung Pangonan ya. Gunung Pangonan sama Telaga Semurup ya, melaku. Nah kalau di sebelah kanan saya, maaf, ini tanaman kentang ya. Ada karika. Di sebelah kiri saya ini lahan pertanian juga. Ini yang telaganya di sini. Tadi hampir jatuh ini. Jadi ada orang merumput ya di sana. Kalau cari rumput di sini juga ini ya, lebat di sini rumputnya. Jalannya licin sekali nih.
Nah itu yang jembatan-jembatan itu ya. Jadi istilahnya itu kita menembus kabut ya. Jarak pandangnya sekitar ya radius 10 meteran ya. Ada samar-samar kalau melihat kendaraan yang berlawanan arah. Nah, kita sudah sampai ya, jadi di kawasan gazebo tadi, jembatan di atas ini ya, permukaan air itu, permukaan telaga itu yang tadi saya bilang itu. Ini nanti terus ya, kalau dari teman-teman yang mau ke jembatan ini dari gazebo, jembatan di atas permukaan air ini, kalau dari pos tiket ya, pos pintu masuk hut tiket itu nanti lurus saja, lurus ke ujung ini, ke ujung jalan. Ini aktivitas warga ya, yang dari ladang itu yang baru nyemprot. Jam-jam orang pulang kerja ini. Ini taman-taman yang ada di sebelah telaga ya, di samping telaga. Ini kayu ini asli ya, asli yang tumbuh di kawasan tepian telaga. Jenis ini ya, jenis pinus atau cemara ya. Ini kalau sudah jadi bagus sekali tempatnya. Nah ini jembatan yang saya tadi sebutkan jembatan maaf, ini jembatan di atas permukaan telaga ya. Jadi airnya itu hijau. Kalau Anda lihat di Telaga Menjadi kan bening gitu ya, kalau di sini hijau. Nah, ini bisa foto-foto di sini indah sekali. Indah banget ya. Jadi telaga ini didominasi oleh tumbuhan eceng gondok sama kapu-kapu. Ini eceng gondok semua di sini. Di jembatannya panjang ini, kalau 50 meter ada ini ya. Bisa foto-foto di sini ya, oke banget ini ya. Pemandangan orang merumput dan akhirnya hijau ini. Kalau kita berbicara di jembatan ini masih ini ya, masih telaga sebenarnya. Ini masih telaga posisi, cuman kok Anda mungkin bertanya-tanya kok airnya nggak ada, itu gimana? Kenapa airnya kok seperti nggak ada ya? Karena musim kemarau, kemudian digunakan untuk penyiraman tanaman oleh warga. Jadi kondisinya itu seperti ini. Nah ini jembatannya. Jadi kita lanjutkan perjalanan ya. Jadi ini jembatan yang tadi saya sebutkan, dari sana di ujung sana itu tadi saya ngomong di sini ada jembatan ya kan. Nah ini jembatan yang bisa teman-teman buat selfie di sini, kenang-kenangan. Dan ini kita berada di atas permukaan telaga ya. Di sana sepertinya ada perahu ya, ada perahu terdampar di sana. Itu ada perahu di ujung sana itu, yang saya tunjuk itu ada perahu digunakan oleh pemancing. Airnya kok nggak ada, Bang? Ini memang airnya surut ya, jadi semenjak digunakan penyiraman tanaman oleh warga, dan juga airnya juga digunakan untuk konsumsi sehari-hari, mencuci atau mandi. Jadi pemandangan orang merumput.
jembatannya bagus sekali ya untuk swap foto. Ini sudah mulai ya, kayunya itu sudah mulai usang ya, karena cuaca ya, cuaca hujan terang ya, kemarau kemudian penghujan seperti ini kondisinya kayu ini. Tapi sini sepertinya dari kayu jati ya, sepertinya kayu jati ini. Tempatnya bagus sekali. Ini kondisi telaga dengan luas lahan 25 hektar dengan cuaca yang berkabut menembus kabut Dieng. Ini gazebo dari jembatan ini ya. Indah sekali ya, panoramanya sangat indah, sangat luar biasa. Jadi ini jembatan yang terlihat ya, kalau dari jadi kanan kiri ini ya dibuat sedemikian rupa. Konstruksi bangunannya kuat ya, soalnya di atas permukaan telaga. Jadi kalau pas airnya itu pasang ya, airnya pasang, nanti indah banget, indah sekali ini sampai di atas ini, sampai di atas tiang itu ya, tiang cornya. Jadi luas banget telaganya. Telaga Merdada ini sekali lagi itu diapit oleh pegunungan Pangonan yang juga ada di sana di sebelah. Kalau Anda saksikan itu yang berkabut itu di sebelah sana, di sebelah kanan, sebelah kanan saya berdiri itu ada telaga juga, punya sejarah, nilai sejarah, yakni Telaga Semurup atau Telaga Asat, yang menjadi telaga ini Telaga Merdada, sementara Telaga Semurup itu Telaga Asat, telaga yang mengering. Sejarahnya seperti itu. Di sini juga ada habitat asli. Habitat asli di sini adalah burung bawangan, burung belibis, burung bawangan yang ada di sini ya. Jadi tinggalnya itu di ini, di semak-semaknya, semak-semak di antara rumput-rumput hijau itu, kemudian eceng gondok. Pokoknya kalau Anda mungkin seorang fotografer itu cakep banget ya di sini. Betul cakep banget habitat aslinya, tapi pakai yang lensanya yang lensa tele, jadi semua bisa kelihatan. Jadi memang prihatin ya, kita lihat tempat wisata ini, telaga airnya itu seperti ini. Jadi serasa itu nggak masuk akal ya, ada telaga seluas 25 hektar tapi justru seperti terbengkelai, padahal enggak, ini digunakan, difungsikan. Tapi sumber mata air yang ada di dalam telaga ini mungkin sudah mengecil, atau mungkin air yang mengalir digunakan oleh warga itu lebih besar ya. Yuk kita jalan ke sana ya. Kita jalan ke sana. Itu semak-semak belukar yang ada di tengah ya, hampir ya di tengah telaga ya. Jadi nanti ketika pasang itu airnya sampai ke sini ya, sampai ke jembatan ini dari sana. Jadi sekarang memang hampir tidak terlihat ya, semua airnya tidak terlihat. Tapi saat pasang nanti telaganya itu sampai di sini yang
yang panjenengan lihat. Nah, ini telaganya sampai di semak-semak rawa-rawa ini. Jadi harinya itu di sini hijau ya, karena bersebelahan dengan lahan pertanian. Kalau pinggirnya atau tepinya itu batu-batuan, ini mungkin sangat berpengaruh ya terhadap kejernihan air. Itu bayangkan, itu semak belukar tapi terlihat seperti pulau, itu semak. Jadi telaga tapi hampir menjadi daratan ya. Jadi wisata sambil kita pengetahuan ya. Jadi asik banget kalau melihat kabut awan yang berarak, itu kabut yang berarak. Oh, indah banget di sini. Cuacanya ya tidak begitu dingin kalau pas musim hujan. Nanti kalau pas musim kemarau itu baru dinginnya lebih mencekam dibandingkan musim penghujan seperti ini. Bulan November, Desember, Januari ini di tahun barunya. Nanti tahun barunya Masehi itu kan, itu curah hujan sangat tinggi sekali. Dan itu justru kalau di pas tahun baru masa itu ya ramai ya di kawasan dataran tinggi dia. Yang ini cukup luas ya, kalau duduk sambil makan cemilan di sini enak-enak juga. Jadi itu ada perahu yang terdampar di sini. Sulit untuk mengambil, dan itu ada jejak-jejak kakinya, langkah kaki orang yang mungkin pada saat airnya sedang pasang itu mulai mengail. Tapi di saat seperti ini ya udah gimana lagi. Masya Allah. Jadi itu Bukit Pangonan ya yang berada di sebelah Telaga Merdada. Jadi ini sudah dibangun jalan yang melingkar nanti dari arah ujung paling selatan sampai ke timur, kemudian ke utara. Ini sudah seperti ini. Panjangnya sudah seperti ini. Ini tempat istirahat para wisatawan, dibangun semacam ini. Pohon cemara, kemudian akasia yang tumbuh subur di kawasan ini, menandakan bahwa cuaca dingin itu di sini tempat yang paling indah,
paling nyaman untuk pohon-pohon jenis-jenis tertentu. Kita lanjutkan perjalanan ke kawasan Telaga Merdeka paling ini, yang paling ujung paling timur ya. Maksud saya ujung paling utara. Di ujung paling utara ya. Kalau dari pos loket masuk itu ya, itu memang arahnya ke timur ya. Kemudian ini kita menuju ke tempatnya di jalan yang ujung paling utara. Jadi kanan kirinya lahan pertanian kentang. Jadi suasananya cukup sepi ya, meskipun masih ada orang yang berada di ladang. Luas banget nih, betul-betul. Ini nanti di ujung paling utara itu ada bangunan tua. Itu dulu bekas kantor ya. Itu bekas kantor. Ini jalan paling ujung ya, Mbak, ujung paling utara. Panen, Kang? Ya. Panen ngendi? Hah? Panen ngendi? Ah, dhuwur. Bareng. Oh, ora nduri nang kene, Pak? Ora nduri nang kene. Ora nduri nang kene. Ae bareng nduri kene nang proyek. Oh, iya. Senang pereng ora nang ratan. Oh, ratane kuwe ngono. Ini kawasan Telaga Merdeka yang paling ujung ya, ujung utara. Di sini ada bekas kantor ya. Ini dulu milik proyek salah satu PT ya. Ini hak kantor dulu ya. Makanya bangunnya agak luas kantor. Tapi sudah terbengkelai. Bahkan kalau kita lihat di sini ada bekas perkampungan dulu di sebelah sini ya. Ini kawasan yang luas ini. Ini dulu perkebunan inti rakyat, PIR ya. Jadi semacam perkampungan kecil yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang kemudian perusahaannya ceritanya itu mengalami kebangkrutan, kemudian orang yang tinggal di kawasan ini kemudian berpindah ke kota asalnya. Ini bekas kantor ya. Jadi buat teman-teman yang ingin uji nyali juga bisa di sini ya. Bekas kantor kemudian yang sudah terbengkelai. Dulu bangunnya bagus sekali sini. Tapi karena lama nggak digunakan, ini digunakan oleh warga untuk menaruh pupuk kandang ya. Tumbuhan labu siam. Kemudian tanaman yang tumbuh baik di sini ya, itu seperti ini ya Bu. Cabai ini cabainya cabai Dieng, khas orang kawasan di sini itu menyebutnya Lombok Bandung ya, cabai Bandung. Ini cabai Dieng. Ada jenisnya paprika,
Ini tumbuh subur di kawasan dataran tinggi Dieng. Termasuk pohon karika ini juga tumbuh dengan baik ya di sini ya. Di kawasan Telaga Meradada ini untuk lahannya juga lahan subur ya. Terlihat kalau tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik ya, subur, buahnya juga lebat. Ini pohon apa? Cabai Dieng. Kemudian ada kubis, tumbuh subur ya di sini ya. Ada jagung, banyak sekali tumpang sari yang ditanam oleh petani. Ada wortel. Ada kacang-kacangan ini. Kacang yang tumbuh bagus di kawasan Dieng. Ya, tanaman kentangnya juga tumbuh baik di sini. Ini di ujung paling utara ya. Luas sekali lahannya, 25 hektar. Kalau jalan kaki itu wah lelahnya kayak apa. Panen Mas Yuk? Panen. Melaku-melaku. Jadi gemuruh petir itu sudah mulai terdengar. Pertanda sudah mulai akan turun hujan sepertinya ya. Kita lanjutkan perjalanan untuk pulang, dan inilah yang bisa kita nikmati ya di lahan seluas 25 hektar kawasan Telaga Meradada ya. Salah satu-satunya ya danau atau telaga yang terluas di dataran tinggi Dieng. Cuaca semakin mendung, semakin gelap ya. Ini sudah waktunya itu ba'da zuhur. Cuaca sudah mulai gelap seperti waktu-waktu asar saja, padahal nggak. Ini mulai hujan sudah mulai terasa ini. Rintik-rintik hujan sudah mulai terasa. Jarak pandang oleh sebab kabut ini ya sangat berpengaruh ya dengan jarak pandang mata kita. Kabut sudah mulai semakin tebal ya, semakin sore itu semakin tebal ya. Jadi sensasi tersendiri kalau pas musim hujan seperti ini, jadi benar-benar menembus kabut Dieng. Cukup menguji adrenalin ya saat jalanan licin pakai motor biasa.
pandang itu kurang bebas. Jadi jalanan licin ya, dalam kondisi seperti ini, aspal kemudian tertutup lumpur. Ini terasa licin sekali. Jadi hujan sudah mulai turun ya, jam-jam sekitar jam 12 lebih ini. Benar-benar sensasi menembus Kabut Dieng ini. Jarak pandang ini kurang bebas ya. Ini sekitar radius 5 meter. Kalau sudah 10 meter ini sudah nggak jelas kendaraan yang berlawanan arah, baik roda 4 maupun roda 2. Ini jalur menuju ke Telaga Merdeka. Kanan kirinya sudah mulai dibangun rumah-rumah tinggal tempat warga ya, untuk jalur menuju ke Telaga Merdeka.